Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Senang Halo. sekali bahwa kita bisa bersama-sama lagi meskipun melalui Zoom, tetapi ada anugerah Tuhan yang khusus bagi setiap kita. Amin. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Kita mempersiapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang baru di mana Tuhan mau memberkati kehidupan kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena hari ini adalah hari di mana Tuhan mau memberkati setiap kami di dalam persekutuan ini. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan selalu cukup bagi setiap kami. Tuhan, kami percaya bahwa hari ini kami membuka hati kami kepada Tuhan. Kami rindu anugerah Tuhan, berkat Tuhan, dan kelimpahan daripada Tuhan ada di dalam kehidupan rohani kami. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir dengan kekuatan yang baru, dengan kerinduan yang baru datang lagi kepada Tuhan. Di dalam setiap kelelahan kami, dalam minggu-minggu yang lalu, dalam kesibukan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, atau apapun yang sedang kami lakukan, kami tahu bahwa itu adalah berkat Tuhan yang khusus juga bagi kami. Dan hari ini kami memberikan waktu untuk Tuhan secara khusus berdiam diri di kaki Tuhan, dan Tuhan mau berbicara kepada kami. Tuhan, berkatilah firman-Mu yang sebentar kami dengar. Berkatilah saudara-saudara yang ada di gereja di ICCC pada saat ini. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Supaya setiap kami, baik yang ada di dalam Zoom maupun yang ada di dalam ruangan, sama-sama merasakan kehadiran Roh Kudus yang menjamah hati kami, yang mengubah kehidupan kami, yang memberikan tujuan yang baru di dalam hidup kami, sehingga kami memiliki masa depan yang baik, kami memiliki semangat yang baru, kami memiliki keindahan bersama di dalam satu persekutuan kami, karena kami tahu bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, memenuhi hati dan pikiran kami, memberikan kepada kami sukacita tiap-tiap hari. Terima kasih ya Tuhan, berkati saat ini, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, supaya kebenaran Allah selalu menjadi kebenaran kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami tidak izinkan kuasa lain selain daripada kuasa Tuhan ada di ruangan di mana kami berada, bahkan ada di dalam hati pikiran kami, sehingga tidak ada satupun yang mengganggu kami untuk mendapatkan dan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi salam semuanya. Halo. Ya, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema kekuatan sebuah fellowship atau kekuatan sebuah persekutuan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita melihat kekuatan daripada persekutuan itu apa, mari kita melihat sebenarnya apa sih definisi daripada persekutuan. Saya melihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia, didefinisikan di situ, arti daripada persekutuan adalah persatuan, perhimpunan, atau ikatan orang-orang yang sama kepentingannya. Nah, di dalam bahasa Inggris dikatakan fellowship. Ini terbentuk dari dua kata dasar. Fellow artinya tim atau artinya teman atau sesama, dan kata ship yang berarti kapal atau wadah. Nah, ini perpaduan dari dua kata dasar inilah yang membentuk kata fellowship yang mempunyai makna wadah dari orang-orang yang saling berteman. Ya, tolong koreksi saya kalau salah dalam hal ini. Tetapi saya percaya bahwa kata fellowship ini mempunyai kata yang khusus. Kata fellowship ini membuat satu persekutuan yang indah, yang bisa bersama-sama di dalam melakukan apapun. Kemudian kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani,
Kata persekutuan yaitu koinonia, yang memiliki arti persatuan, partisipasi, hubungan kerjasama di dalam organisasi. Sekarang kita melihat arti dari persekutuan di dalam kekristenan sendiri. Kalau kita menyimpulkan, maka kita akan menemukan bahwa arti persekutuan Kristen adalah wadah dari orang-orang yang memiliki kesamaan di dalam keyakinan bahwa Kristus adalah Tuhan. Bersama-sama berkumpul dengan penuh kasih untuk membangun, menguatkan, menopang sebuah komunitas tersebut dengan menegakkan relasi yang benar dengan Allah dan sesama. Sebenarnya arti dari semua ini begitu indah sekali, karena di dalamnya mengandung arti kebersamaan, mengandung arti kebersamaan dan mempunyai tujuan untuk membangun, menguatkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebenarnya kalau kita juga memperhatikan bahwa kata persekutuan itu tidak hanya sampai kepada bahwa kita membangun, tetapi jauh lebih dari sekedar kita muncul di dalam kebaktian setiap minggu. Jauh dari sekedar bahwa kita bisa bersama-sama, tetapi di dalam arti persekutuan itu sendiri, kita melihat bahwa ada satu hal yang kita lakukan di dalamnya. Ada hal-hal yang kita jalani bersama-sama. Mengasihi dengan tidak mementingkan diri sendiri. Berbagi pengalaman dengan jujur. Melayani secara praktis. Memberi dengan berkorban. Menghibur dengan penuh simpati dan empati. Saling menopang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam sebuah persekutuan, bahwa dituntut rela berkorban. Di dalam sebuah persekutuan, di sana kita bisa mengekspresikan diri kita masing-masing yang terbaik di dalam kehidupan kita untuk kita bisa saling menopang, membangun kehidupan kita bersama. Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan, mungkin kita masih ingat dengan gambar ini. Sekedar kita review kembali apa yang pernah kita lakukan bersama-sama. Ketika saya membuka kembali foto ini, saya berpikir bahwa ini sangat menarik sekali. Satu kertas putih yang tadinya tidak ada apa-apa. Yang tadinya mungkin bingung apa yang harus dilakukan. Yang tadinya apakah bisa bersama-sama menciptakan satu tujuan yang indah. Semua kita tidak tahu. Tetapi pada waktu kita melakukan, meskipun kita berbeda satu dengan yang lain, mungkin ide kita berbeda, mungkin karakter yang akan kita tuangkan juga berbeda, mungkin apa yang kita pikirkan berbeda, tetapi pada waktu kita mau melakukannya, mau mengisi yang kosong itu, maka di sana kita menemukan sesuatu yang indah, bahwa kita bisa mencapai satu tujuan, membentuk sebuah gambar yang begitu indah. Sebenarnya ini adalah satu persekutuan di mana mungkin ada hal-hal yang kosong, tetapi ketika kita mengisi, kita mulai bertindak di dalamnya, maka kita akan melihat hasil yang begitu indah kerjasama kita satu dengan yang lain. Kalau kita melihat lagi ini, satu persekutuan yang begitu indah juga. Bagaimana permainan bahwa di dalam lingkaran kehidupan kita, kita bisa menyambung satu dengan yang lain dengan ekspresi kita masing-masing. Mungkin pada waktu diberikan satu tugas, apa yang harus kita lakukan, mungkin kita memberontak, mungkin kita katakan, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tetapi ketika kita taat dan rela juga mau melakukan, meskipun kita juga tidak tahu bagaimana mengekspresikan diri. Tetapi pada waktu kita melakukan itu, di sana juga kita bisa melihat bahwa persekutuan itu adalah persekutuan yang indah. Dan kita bisa mencapai satu tujuan yang begitu mulia. Kalau kita review semua kehidupan yang pernah kita lakukan, saya percaya bahwa kita akan tersentuh dan kita akan merasakan satu keindahan yang manis di dalamnya.
Saudara yang kasih Tuhan, kemudian satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi yang kita harus pikirkan. Apakah persekutuan itu penting? Mengapa fellowship itu penting? Yang pertama, persekutuan atau fellowship itu adalah kehendak dan keinginan Allah sendiri. Jadi sebenarnya ini dimulai daripada Tuhan sendiri, bukan dimulai daripada manusia. Persekutuan adalah kehendak Tuhan dan keinginan Tuhan bagi jemaatnya, bagi anak-anaknya. Di dalam Yohanes 17 ayat 21 sampai 22 dikatakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab mencatat sejak masa perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, bahwa Allah menghendaki persekutuan antara manusia dengan Allah, maupun manusia dengan sesamanya. Dari kisah penciptaan sampai dengan Allah turun ke dalam dunia, di dalam dan melalui Yesus Kristus, Allah terus berharap agar manusia datang kepadanya untuk bersekutu, untuk menjalin hubungan yang intim, untuk menjalin relasi yang harmonis bersama dengan Allah. Nah, di dalam ketritunggalan Tuhan yang Maha Esa, Allah juga memberikan teladan tentang persekutuan yang indah kepada manusia. Kehadiran Kristus di dunia juga makin memperkuat ikatan persekutuan itu sendiri. Paulus di dalam Roma 12 ayat 5 menuliskan, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Dan 1 Korintus 12 ayat 27 mengatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara yang kasih Tuhan, di sini satu penekanan kepada kita bahwa kita ini banyak. Tetapi di dalam banyaknya kita itu menandakan bahwa ada perbedaan-perbedaan di dalam kehidupan kita masing-masing. Meskipun ada perbedaan, meskipun kita banyak, tetapi dikatakan kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita masing-masing saling menguatkan satu dengan yang lain. Saudara yang kasih Tuhan, kembali kita lagi melihat masa-masa yang indah. Kita berbeda semuanya. Ketika kita melihat semuanya ini, mungkin kita tersenyum. Ketika kita melihat kebersamaan kita mungkin merasakan luar biasa. Saya yang tadinya tidak mengenal Ibu Grace, tapi akhirnya saya bisa mengenal dia. Saya yang tadinya tidak mengenal Pak Wira, akhirnya saya bisa mengenal Pak Wira. Saya yang tadinya tidak mengenal Joyce, saya bisa mengenal dia. Yang tidak mengenal Pak Taufik, akhirnya saya bisa mengenal Pak Taufik. Demikian juga saudara-saudara sekalian. Satu dengan yang lain diikat karena kasih Kristus. Kita melihat bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sesuatu yang begitu indah sekali. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Kita semua adalah tubuh Kristus yang diikat di dalam kasih Tuhan yang begitu indah. Pada waktu kita melihat Pak Roni bermain dengan Pak Paul, mungkin kita geleng-geleng kepala, ya, bisa sampai kejebur juga di dalam kolam. Nah, di sini kita melihat bahwa itu adalah sesuatu persaudaraan. Ya, mungkin kita berpikir, wah, kok bisa ya pendeta ada seperti begini modelnya. Bahkan waktu itu dikatakan apa? Pendeta apa? Gendeng, ya, kalau saya nggak salah. Tetapi itu adalah persekutuan sebenarnya. Itu adalah keindahan
yang mungkin kadang-kadang tidak bisa terulang kembali. Tetapi saya mau katakan, meskipun secara manusia tidak bisa terulang kembali momen yang sama, tetapi bisa kita melihat momen-momen yang lain yang menambah lagi keindahan dari sebuah persekutuan itu. Sekarang kita akan melihat bagian yang kedua, persekutuan sebagai tempat di mana kita bertumbuh di dalam iman. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 47 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ya, kalau dikatakan semua orang yang percaya tetap bersatu, bukan bercerai ya, tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini yang susah. Ya, kalau bersatu mungkin kita bisa bersatu, tetapi segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mikir-mikir dulu bukan? Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, apalagi ini. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Belum tentu bisa kita melakukan ini. Kemudian diteruskan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ini seminggu sekali saja susah untuk berkumpul di bait Allah. Firman Tuhan katakan, mereka tiap-tiap hari dalam bait Allah itu berkumpul. Ya, seminggu sekali saja dikatakan berkumpul itu rasanya berat sekali ya. Rasanya banyak alasan. Rasanya kita lebih mementingkan kepentingan kita daripada kepentingan bersama untuk datang kepada Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa melalui bagian firman Tuhan yang kita baca, mengingatkan kita bahwa persekutuan itu penting. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan bergembira, dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Ini sangat penting sekali. Setelah apa yang mereka lakukan, itu jadi kesaksian yang begitu indah. Dan itu akhirnya menghasilkan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Begitu indah sekali sebuah persekutuan. Kalau melalui persekutuan kita disukai oleh semua orang, saya percaya bahwa Tuhan akan menambah orang lain untuk datang di dalam persekutuan itu untuk diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, persekutuan juga menjadi media yang baik untuk kita mengaktualisasikan diri dengan tepat. Kita bisa memaksimalkan talenta-talenta kita yang kita miliki itu di dalam persekutuan. Kita bisa bernyanyi. Jikalau kita memiliki talenta bernyanyi, di dalam persekutuan bisa kita bernyanyi. Jikalau kita bisa bermain musik, di dalam persekutuan kita, di dalam fellowship kita lah. Di sana kita juga bisa mengekspresikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jikalau kita adalah orang yang bisa berdoa, jikalau kita adalah orang yang bisa melakukan sesuatu, di sana kita bisa juga mengekspresikan diri kita. Karena kita bisa saling membangun lewat semua apa yang Tuhan berikan kepada kita di dalam hidup ini. Bagian ini, persekutuan sebagai tempat di mana kita bisa bertumbuh di dalam iman. Nanti saya akan membahas lebih lanjut di dalam bagian yang ketiga. Sekarang kita akan melihat bagian yang ketiga. Persekutuan adalah sebuah komunitas yang memiliki kekuatan untuk menyatakan mujizat Allah. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat bagian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan inilah menjadi titik yang sangat penting di mana saya akan membahas bagian ini. Di dalam Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur.
Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah. Lalu membongkar atap itu. Dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak. Tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya, dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya kisah ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Orang lumpuh mendengar bahwa ada seorang yang memiliki kuasa penyembuhan yang luar biasa. Ya, kalau kita mendengar bahwa di satu tempat ada seseorang yang bisa menolong saya, ada seseorang yang bisa memberikan kepada saya semangat yang baru, ada seseorang yang bisa menyembuhkan penyakit saya, maka saya percaya bahwa kita akan pergi ke sana. Kita akan berlari melihat, kita akan pergi untuk disembuhkan oleh orang tersebut. Kadang-kadang juga saya geleng-geleng kepala. Karena kami tinggal cukup jauh sekali, ya maksudnya cukup jauh dari Jakarta, tetapi pasien Kesia bisa datang dari Bogor, bisa datang dari Kerawang, bisa datang dari Bekasi. Hanya untuk menemui Kesia, hanya untuk bisa ditolong oleh Kesia. Dan sering sekali kita katakan atau Kesia katakan kepada mereka, mungkin kamu bisa cari gitu ya di tempat terdekat jauh sekali, apalagi kalau macet bisa 2 jam, ya mungkin bisa lebih 3 jam kalau macet. Ya, Indonesia itu terkenal dengan macetnya ya. Dan kita sering katakan kamu bisa pergi ke tempat, saya bisa rekomendasi. Ya, Kesia katakan karena dia punya teman, dia katakan saya rekomendasi untuk pergi ke tempat ini yang dekat dengan kamu. Tetapi anehnya mereka selalu datang, mereka katakan tidak, rasanya kami cocok dengan kamu. Jadi para pasiennya itu jauh-jauh. Ya, datang dari Bogor, Kerawang, Bekasi, dari Jakarta hanya untuk berobat. Nah, saya membandingkan, ya Kesia itu tidak ada apa-apanya lah, ya. Kalau kita melihat kepada Yesus sendiri, bagaimana tidak bahwa orang yang sakit ketika mendengar bahwa ada kuasa yang luar biasa daripada Yesus, maka orang akan berlari berbondong-bondong untuk datang untuk disembuhkan oleh Tuhan. Nah, ketika si lumpuh pun mendengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan, si lumpuh ingin bertemu dengan Yesus. Tetapi menjadi masalahnya, siapakah yang dapat mengantar dia untuk bertemu dengan Yesus? Siapakah yang bisa menggotong dia untuk sampai bertemu muka dengan Yesus? Mungkin saja si lumpuh ini tidak punya keluarga, karena di dalam cerita ini tidak diceritakan tentang keluarganya. Ini mungkin saja bisa terjadi. Yang Alkitab ceritakan si lumpuh punya teman-teman. Nah, ini sangat penting sekali ya. Di sini kita melihat bahwa yang diceritakan di dalam Alkitab adalah teman-temannya. Nah, teman-teman daripada si lumpuh ini mendengar tentang Yesus. Teman-temannya ini hendak membawa si lumpuh bertemu dengan Yesus. Kita tahu si lumpuh tidak akan bisa apa-apa tanpa sahabat-sahabatnya. Bukankah si lumpuh sangat beruntung memiliki sahabat-sahabat yang baik?
Saudara di dalam Tuhan, kalau kita melihat keempat teman-temannya ini begitu luar biasa sekali. Sebenarnya ini merupakan satu makna daripada persekutuan. Si lumpuh tidak bisa berjalan sendiri. Si lumpuh tidak bisa melakukan sendiri. Tetapi dia memiliki sahabat-sahabat yang saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan, bahkan saling menolong sehingga dia bisa sampai ke depan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, tentunya mereka bekerja keras. Teman-temannya ini tidak hanya diam ketika mendengar, dan kemudian mereka katakan kepada si lumpuh itu, ayo pergi, cobalah, berusahalah untuk sampai kepada Yesus. Yesus bisa menyembuhkan kamu. Tidak hanya sampai di situ perkataannya. Kalau perkataannya hanya sampai di situ, itu adalah omong kosong. Ya, apa yang mereka ucapkan itu. Tetapi mereka punya kerinduan untuk membantu. Mereka bekerja keras begitu luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita pun ada banyak hal di mana kita tidak berdaya. Kita lumpuh. Mungkin semangat kita lumpuh. Harapan kita lumpuh. Rohani kita lumpuh. Kita tidak bisa sendiri menangani masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan keluarga. Kita membutuhkan teman-teman seiman di dalam setiap kelemahan kita. Kita dipanggil untuk terlibat di dalam kehidupan orang percaya lainnya. Dan kita harus membuka diri agar orang Kristen lain pun terlibat di dalam kehidupan kita. Supaya kita tetap terpelihara dari kejatuhan yang ada. Tidak seorang pun dari kita yang bisa hidup tanpa orang lain. Pada waktu kita sakit, kita membutuhkan pertolongan orang lain. Kita membutuhkan informasi dari orang lain mengenai apa yang harus kita lakukan. Pada waktu kita susah, kita membutuhkan orang lain membantu diri kita. Kita butuh doa daripada orang lain. Pada waktu kita mundur rohaninya, kita begitu susah untuk bangkit sendiri. Kita membutuhkan pertolongan yang lain. Tidak ada seorang pun kebal terhadap pencobaan. Saya dan saudara bisa berbuat dosa apa saja. Tuhan tahu tentang hal tersebut. Sehingga dia memberikan kita sahabat-sahabat untuk menegur, menasehati kita. Ini pentingnya sebuah persekutuan. Ini pentingnya sebuah fellowship. Bahwa saling menegur, saling menopang, saling mengatakan hal-hal yang tidak beres. Dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Gereja, persekutuan, komunitas akan menjaga kita dari kemunduran rohani. Mereka adalah benteng-benteng di dalam kehidupan kita. Para hamba Tuhan akan memelihara, melindungi, memperhatikan kerohanian saudara. Banyak berkat yang kita bisa terima dengan menetap dalam sebuah persekutuan. Jika kita menjauhkan diri dari persekutuan, maka iblis begitu senang sekali. Kita tidak akan memiliki komunitas yang kuat yang bisa mendukung kita di dalam kerohanian kita. Jikalau kita menjauhkan diri kita dari persekutuan, jikalau kita menjauhkan diri dari fellowship saudara-saudara seiman, maka kita bisa akan menjadi mangsa daripada iblis. Disitulah kejatuhan kerohanian kita. Disitulah kejatuhan daripada kehidupan kita. Sehingga kita tidak bisa lagi bangkit datang kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ini mau menyatakan kepada kita bahwa banyak kali di dalam kehidupan itu kita sama seperti si lumpuh. Dan kita membutuhkan sebuah fellowship untuk membangun, bahkan menyembuhkan kita dari kelumpuhan-kelumpuhan kita. Yang berikut, apa yang kita pelajari dari sebuah persekutuan? Yang pertama, persekutuan memberikan kekuatan dan semangat. Saudara, coba kalau tidak ada persekutuan, coba kalau tidak ada fellowship. Saudara tinggal saja di rumah sendiri, mengurung diri sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Saudara sendiri hidup di dalam rumah saudara. Apa yang terjadi dengan saudara? Saudara bisa stres. Saudara bisa bosan.
saudara tidak tahu apa yang harus saudara lakukan. Mungkin sehari boleh, tetapi seminggu, sebulan, setahun, saudara bisa merasakan suatu hal yang begitu parah di dalam kehidupan saudara. Saudara bisa gila, bahkan banyak orang bisa bunuh diri. Ya, kemarin saya menceritakan di dalam renungan saya tentang tetangga. Ini ada banyak sekali tetangga kami yang stres. Tetangga depan rumah, ya adiknya kehilangan uang 500 juta karena ikut judi online. Ya, sampai stres. Karena di masa pandemi ini tidak ada pekerjaan, ingin mencari kekayaan, ikut judi online, dan akhirnya kalah 500 juta. Tetangga yang sebelah kanan kami, yang saya ceritakan itu, bahwa stres, bertengkar dengan saudaranya, stres sampai psikologinya terganggu. Dan kita anjurin supaya pergi ke rumah sakit jiwa. Saudara, ada banyak orang yang bisa semangat dia jatuh, semangatnya runtuh. Kalau tidak ada orang yang menopang dia, yang menolong dia, kalau tidak ada orang tempat untuk berkomunikasi. Betapa pentingnya sebuah persekutuan, karena persekutuan memberikan kekuatan dan semangat. Setan sangat tidak suka jika satu persekutuan punya kekuatan dan semangat yang saling mengasihi dan memperhatikan. Itulah sebabnya setan akan berusaha agar orang-orang Kristen tidak masuk di dalam sebuah persekutuan Kristen. Dengan demikian orang tersebut dapat dengan mudah dihancurkan oleh setan. Jikalau kita sendiri, gampang sekali buat kita untuk jatuh. Makanya tadi saya katakan bahwa betapa penting bahwa kita dibentengi oleh teman-teman seiman. Itu adalah fellowship yang membuat kita bertumbuh di dalamnya. Yang kedua, melalui persekutuan kita bisa belajar menolong orang lain untuk bertumbuh di dalam iman. Ada sebuah cerita tentang seorang pemuda yang sangat idealis sekali. Pemuda yang idealis ini dia berjalan-jalan dan suatu hari dia melihat seorang gelandangan dengan dua anaknya yang masih balita tengah mengais makanan di tempat sampah. Ketika dia melihat seorang wanita ini bersama anaknya mengais di tempat sampah, dia begitu tersentuh, hatinya begitu tersentuh. Dari tersentuh, dia menjadi marah. Dia marah kepada Tuhan. Dia memprotes Tuhan. Dan dia katakan, Tuhan, mengapa engkau tidak berbuat sesuatu untuk menolong keluarga gelandangan ini? Kenapa engkau membiarkan gelandangan ini, ibu dan anak-anaknya, miskin seperti ini, bahkan mengais makanan di tempat sampah? Ketika dia sedang marah, ketika dia marah kepada Tuhan, dan tanpa dia sadari, tiba-tiba Tuhan pun menjawab, aku sudah berbuat sesuatu, yaitu dengan mengirim kamu kepada mereka. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menaruh kita di dunia ini bukan hanya untuk mendapatkan berkat dari orang lain, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kehadiran saudara di dunia ini bukan hanya untuk mengeruk semua berkat, tetapi kehadiran saudara adalah menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang Tuhan inginkan. Saudara yang kasih Tuhan, beberapa waktu ini sebenarnya sudah setahun kami sering membeli madu kepada orang Baduy. Bukan karena kami banyak duit makanya kami sering membeli madu. Tetapi kami mempunyai satu tujuan, dengan membeli madu, maka kami menjalin hubungan dengan orang Baduy. Ya, kami kadang-kadang sengaja pergi ke satu tempat dan ketika melihat, wah ini ada suku yang sangat menarik sekali, dan kami mulai mencari tahu apa penghasilan mereka. Dan ketika tahu bahwa mereka menghasilkan madu, menghasilkan jahe merah, menghasilkan gula aren,
kemudian coba menjalin hubungan dan membeli. Dan pada waktu kami membeli, kami sering membeli banyak ya, membeli 20 botol kepada mereka. Ketika kami menjalin hubungan, lalu kami mendapatkan hasil dari mereka. Mereka diberkati dan kami juga mendapatkan madu. Ya, karena kita tahu seperti yang saya sudah ceritakan bahwa suku Baduy ini adalah suku yang sangat miskin sekali. Ya, mereka tidak pernah mengenal lampu, tidak pernah mengenal HP, tidak pernah mengenal alat-alat elektronik, bahkan sampo, sabun tidak bisa dibawa masuk ke dalam. Sangat menarik sekali. Dan waktu kami beli madu kepada mereka, bukan berarti 20 botol, 30 botol madu itu adalah kami minum sendiri. Tidak, saudara-saudara. Tetapi madu yang kami beli itu kami bagikan lagi kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi coba lihat ya, bahwa ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita memberkati orang lain. Yaitu kami memberkati orang Baduy dengan membeli madunya, dan kemudian madu yang kami dapat, atau jahe merah yang kami dapat, kami berkati lagi orang lain. Di sini kita boleh merasakan bahwa kehadiran kita di dalam dunia ini menjadi berkat bagi orang lain, bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita ditempatkan dalam sebuah persekutuan untuk bisa menolong orang lain. Melalui komunitas persekutuan, kasih kita dinyatakan bagi sesama kita. Melalui persekutuan, kepekaan kita diperkuat. Melalui fellowship, kita dipakai untuk menolong orang lain. Inilah kehadiran yang Tuhan katakan kepada orang yang idealis tadi, bahwa aku sudah menempatkan kamu di tengah-tengah mereka. Saudara, begitu luar biasa ketika saya mendengarkan cerita daripada orang Baduy ini. Dia jalan kaki, ya, karena bagi mereka itu tabu untuk naik mobil, tabu untuk naik kendaraan, tidak bisa sama sekali. Dan dia berjalan dari desanya itu, dari hutan itu sampai ke daerah kami itu 2 hari 2 malam lamanya. Jalan kaki, tidak ada alas kaki, tidak pakai sendal, ya. 2 hari. Nah, kalau mereka mau pergi ke Jakarta itu 4 hari jalan kaki. Di dunia yang modern seperti ini masih ada suku yang seperti begitu, yang masih jalan kaki. Kalau kita jalan kaki mungkin kita sudah gempol, ya, kaki kita luka dan segala macam. Saudara yang kasih Tuhan, makanya di dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi dikatakan di situ dalam ayat yang ke-20, ketika Yesus melihat iman mereka, yaitu iman dari teman-temannya. Ketika Yesus melihat iman dari teman-teman si lumpuh ini, maka Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Saudara, sekali lagi iman siapa yang dilihat oleh Yesus? Bukankah iman dari sahabat-sahabat orang lumpuh tersebut? Iman mereka terlihat dari kerasnya usaha mereka membawa temannya yang lumpuh kepada Yesus. Dengan segala kesulitan, mereka berusaha, tidak dapat masuk lewat pintu depan, mungkin ada pintu samping, tidak bisa masuk pintu samping, mungkin ada pintu belakang, tidak bisa masuk lewat pintu belakang. Mereka tidak putus asa. Mereka cari jalan, yang penting bagaimana sahabat kami yang lumpuh ini bisa disembuhkan. Maka mereka cari jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang yang wajar, yaitu melalui atap rumah. Mereka membongkar atap rumah supaya temannya ini bisa disembuhkan. Mereka tidak putus asa, mereka cari jalan keluar, dan satu-satunya yaitu lewat atap. Saudara yang kasih Tuhan, 4 orang sahabat akhirnya dapat menurunkan temannya tepat di depan Yesus dengan iman mereka. Mereka percaya Tuhan sanggup melakukan perkara besar bagi sahabat mereka. Meskipun mereka tidak berbicara sepatah kata pun, tetapi dari kerja keras, usaha mereka untuk bertemu dengan Yesus telah membuktikan iman mereka. Yang luar biasa yang saya lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, bahwa Yesus tidak menyalahkan mereka, kenapa engkau membongkar atap rumah ini?
Kenapa engkau tidak bisa menunggu di luar? Tetapi di sini kita melihat di dalam firman Tuhan bahwa Yesus berespon. Yesus menghargai ya hasil kerja keras mereka. Yesus berespon dengan iman sahabat-sahabat si lumpuh ini. Saudara yang kasih Tuhan, perlu kita ketahui iman saudara diperhitungkan oleh Tuhan. Iman setiap kita diperhitungkan oleh Tuhan. Ketika saudara membawa seseorang kepada Yesus dengan iman, maka akan mendapat respon daripada Tuhan. Orang lumpuh mendapatkan penyembuhan secara fisik dan rohani. Mereka pun dipulihkan. Rohani sahabat-sahabat ini dipulihkan. Dan ini bukan berarti iman keselamatan seseorang bisa diwakili. Tidak. Ini tidak bisa diwakili. Tetapi orang-orang yang membawa si lumpuh percaya bahwa Yesus dapat menyelamatkan kawannya. Tetapi keselamatan orang lumpuh juga adalah suatu yang sangat pribadi antara dia dengan Kristus. Saudara, jika di dalam persekutuan kita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat si lumpuh itu. Yang sakit jasmani, rohani, sakit rohani. Kita bisa doakan yang mundur daripada Tuhan. Yang imannya goyah. Kita kuatkan dengan penuh keyakinan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan pasti meresponi iman saudara. Melalui fellowship, melalui persekutuan kita belajar menolong orang lain. Dan melalui persekutuan kita dapat mengembangkan otot-otot rohani kita. Saudara, kenapa sering sekali kami harus pergi? Kenapa sering sekali kami harus bertemu dengan orang? Sebenarnya bukan hanya menolong orang itu, tetapi menolong diri kami sendiri untuk tetap semangat di dalam Tuhan, untuk tetap bangkit, untuk tetap melihat mujizat Tuhan akan terjadi melalui dan di dalam diri kami sendiri. Kenapa sering sekali kami pergi dan tidak merasa lelah dan tidak merasa capek untuk melakukan sesuatu? Karena kami ingin melihat bahwa kami mau dipakai oleh Tuhan. Sering sekali orang bertanya kepada kami, baru saja kamu kembali dari Amerika. Itu kan capek. Kamu mau pergi lagi ke tempat ini. Kamu mau pergi lagi ke tempat ini. Apakah kalian tidak bisa diam di dalam rumah? Tetangga setiap kali melihat dia katakan begini, kalian tidak bisa diam ya? Setiap kali saya ada di luar rumah, ya mungkin tidak bertemu dengan orang, tapi saya melakukan sesuatu. Saya harus menyapu, saya harus melakukan apapun gitu. Sampai mereka geleng-geleng kepala mereka katakan, tidak ada satu hari yang kami tidak lihat Pak Roni dan Ibu Indira tidak bekerja. Selalu bekerja, selalu pergi, bahkan jarang ada di rumah. Saudara, sebenarnya ini, sekali lagi saya mau katakan, ketika kami pergi, bahwa iman kami juga ditumbuhkan lewat apa yang kami lakukan, lewat apa yang Tuhan lakukan melalui diri kami. Lewat orang lain yang sedang kami layani, iman kami juga ditumbuhkan di dalamnya. Saudara kasih Tuhan, kami tidak bisa sendiri. Berkali-kali kami katakan, kami dalam keluarga adalah satu tim. Makanya kami sering membawa anak-anak. Kami mengambil kesempatan. Itu adalah fellowship kami. Itu adalah persekutuan kami. Supaya kami saling menghangatkan satu dengan yang lain. Kami menghangatkan anak, anak menghangatkan kami. Ini sesuatu yang indah di dalam sebuah fellowship. Kita belajar menolong orang lain. Kita belajar mengembangkan otot-otot rohani kita. Coba kalau kami di rumah saja tidak melakukan apapun, lama-lama kerohanian kami juga hancur. Rohani kami juga akan mundur. Alkitab selalu mengatakan kepada kita, mari kita saling mengasihi, menguatkan, menasehati, menolong, menerima satu dengan yang lain. Dengan demikian di sanalah mereka bertumbuh dan kita pun berkembang. Iman dari keempat orang ini tidak akan teruji sebagai iman kalau tidak ada teman mereka yang lumpuh itu. Kita tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan. Kita tidak akan pernah melihat orang diselamatkan kalau kita tidak pergi untuk menyelamatkan dia.
Kita tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan, orang itu disembuhkan, orang itu dilepaskan dari kuasa kegelapan, kalau kita sendiri tidak pergi untuk melepaskan mereka, untuk menjamah mereka. Kalau kita hanya hidup sendiri, maka kita mudah ditipu, dan kita tidak akan pernah dewasa di dalam rohaninya. Melalui sebuah persekutuan kita didewasakan, iman kita didewasakan, kasih kita ditantang. Kita tidak hanya butuh Alkitab untuk bertumbuh. Sekali lagi saudara, kita tidak hanya butuh Alkitab saja untuk bertumbuh di rumah kita. Kita juga butuh teman-teman seiman untuk bertumbuh bersama-sama. Yang ketiga, melalui persekutuan yang saling membangun, keempat teman si lumpuh akan Yesus semakin bertambah. Saudara yang kasih Tuhan, orang-orang yang banyak yang datang saat itu belum memiliki pengenalan yang cukup tentang Yesus. Meskipun mereka berbondong-bondong datang, tetapi motivasi setiap orang itu datang banyak. Ada yang datang hanya melihat mujizat, ada yang datang bahwa hanya ingin melihat orang banyak bertemu dengan temannya, dengan berbagai-bagai motivasi. Ada yang datang belum tentu juga iman percayanya sungguh-sungguh. Sama seperti gereja. Banyak yang datang di gereja, jangan berpikir setiap orang yang datang di gereja itu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maksud saya sudah menerima Yesus di dalam kehidupannya. Belum tentu semua yang masuk di dalam gereja itu sudah diselamatkan. Jadi di sini kita melihat bahwa teman-teman daripada si lumpuh ini belum tentu juga bahwa imannya sungguh-sungguh. Maksud saya di sini dia sudah diselamatkan. Orang-orang Farisi pun hanya tertarik dengan pengajaran Yesus. Secara mendalam mereka masih belum tahu siapa sebenarnya Yesus. Kalau mereka sudah tahu, tentu mereka tidak membunuh Yesus. Di dalam peristiwa ini Yesus memperkenalkan dirinya. Dia lebih dari seorang pengkhotbah. Dia lebih dari seorang penyembuh. Dia adalah Tuhan, juru selamat mereka. Maka ucapan yang pertama yang keluar dari mulutnya kepada si lumpuh, dosamu sudah diampuni. Ketika Yesus mengucapkan kata-kata ini, maka reaksi dari para ahli Taurat, orang Farisi, siapakah orang ini yang menghujat Allah, yang bisa mengampuni dosa orang lain? Siapakah yang dapat mengampuni selain daripada Allah sendiri? Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, manakah lebih mudah mengatakan, dosamu diampuni atau bangun dan berjalanlah? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, menurut Bapak Ibu Saudara, mana yang lebih mudah? Kalau menurut kita, mana yang lebih mudah? Dosamu sudah diampuni atau bangun dan berjalanlah? Ayo. Menurut kita mana yang lebih mudah? Bangun. Mungkin suaranya lebih besar sedikit ya. Bangun dan jalan. Bangun dan jalan. Yang lain, menurut kita yang hadir pada saat ini, mana yang lebih gampang? Bangun dan berjalan. Rata-rata katakan bangun dan berjalan. Tapi saya mau katakan sebenarnya lebih gampang, dosamu telah diampuni. Mengapa saudara? Karena hal ini tidak bisa dibuktikan, bukan? Ya enggak? Kalau kita katakan kepada orang lain dosamu sudah diampuni, tapi enggak bisa dibuktikan. Sudah digenapi atau tidak? Tidak ada yang tahu, karena itu agak abstrak gitu. Dan kalau dikatakan kepada si lumpuh, bangkit dan berjalanlah, maka ini lebih sulit. Mengapa saudara? Karena harus ada sebuah bukti, yaitu orang lumpuh harus dapat berjalan. Kalau tidak dapat berjalan, berarti perkataan yang saya keluarkan tidak ada kuasanya. Jadi lebih mudah yang mana? Kalau kita pikir-pikir lagi, lebih gampang ngomong ya. Dosamu sudah diampuni. Karena itu tidak butuh bukti. Hanya perkataan. Tetapi kalau dikatakan bangun dan berjalanlah, harus butuh bukti. Suatu hari waktu saya mendoakan orang
Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ada sedikit keraguan dalam hati saya. Tuhan, sembuhkan dia. Kalau melalui perkataan saya mau melihat mujizat Tuhan. Tolong Tuhan, saat ini dia disembuhkan. Tapi ada keraguan dalam hati saya. Karena kenapa? Ya kalau terjadi. Kalau tidak terjadi, saya malu. Betul ya? Betul. Kalau dia tidak disembuhkan, saya malu. Dan banyak kali akhirnya karena masalah seperti ini, lebih bagus kita berdoa yang abstrak saja. Ya. Maka kita tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan. Saudara, sebenarnya apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang Farisi itu, mana yang lebih gampang menurut kamu? Saya bisa lakukan. Tentu lebih mudah dosa diampuni. Kelihatannya Yesus memilih yang mudah, tetapi di dalam hal ini Yesus memberikan bukti bahwa benar dosa si lumpuh itu telah diampuni Allah. Lalu apa buktinya? Angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Maka bangunlah orang lumpuh itu dari tempat tidurnya. Ini adalah bukti. Ya, ini adalah bukti yang nyata bahwa Allah sudah mengampuni dosa orang tersebut. Sebab dosa pada saat itu dihubungkan erat dengan penderitaan. Secara implisit pada zaman dulu apabila seorang percaya menderita, maka pasti dikatakan dia sudah berbuat dosa. Kalau orang lumpuh bisa berjalan lagi, berarti dosanya itu telah diampuni oleh Tuhan. Dan di sini Tuhan Yesus memberikan bukti yang tidak dapat disangkal bahwa ia memang berhak mengampuni dosa. Mendengar apa yang Yesus katakan dan lakukan, tentu keempat teman si lumpuh ini kaget. Dan ini sekaligus menambah pengenalan mereka akan Tuhan lebih lagi. Ternyata Tuhan itu bukan hanya bisa mengampuni dosa dan bukan hanya bisa membangkitkan, tetapi dua-dua bisa dilakukan oleh Dia. Pengalaman rohani dan pengenalan akan Tuhan akan bertambah saat kita membawa seseorang kepada Kristus. Seperti yang saya katakan tadi. Kita bisa berdoa bagi orang, tetapi kalau kita tidak mendatangi dia, mana lebih baik, mana lebih bagus kita berdoa dan sekaligus mendatangi dia, atau kita hanya memilih salah satu. Tentu lebih bagus dua-duanya. Karena dua-duanya menghasilkan sesuatu yang baik bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang tersebut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, semua kisah ini bukankah menyatakan kepada kita sebuah persekutuan yang indah menghasilkan karya dan mujizat yang indah juga? Maka dalam ayat terakhir tadi yang kita bacakan, dikatakan di situ bahwa banyak orang melihat mujizat itu dengan terheran-heran. Ayat 26 tadi dikatakan semua orang itu takjub, memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Inilah hubungan yang indah di dalam gereja, di dalam komsel, ketika di dalam fellowship kita bisa saling mendorong, membangun, saling menasehati. Berarti kita bersama-sama bertumbuh menyatakan mujizat Allah. Dengan memberi diri kita berguna bagi sesama kita, barulah hidup kekristenan kita itu berarti. Kolose 3:15 katakan, kamu masing-masing adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan kamu dipilih untuk hidup bersama di dalam damai sejahtera. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam persekutuan kita meminta agar Tuhan memberi kita kuasa untuk membangun persekutuan yang indah dan manis. Dan penuh kasih mesra dengan saudara-saudara seiman. Kita memohon agar Tuhan juga mendemonstrasikan kuasanya dalam persekutuan kita. Dan memberikan pertumbuhan kepada setiap kita untuk menjadi raksasa-raksasa rohani yang penuh dengan kuasa. Sehingga dalam setiap ibadah, dalam setiap komsel,
dalam setiap fellowship kita akan ada mujizat kesembuhan, akan ada kelepasan, akan ada perkara-perkara besar yang terjadi. Amin. Jikalau kita semua turun, jikalau kita semua melakukan, bekerja bersama-sama, bergerak bersama, maka kita akan melihat mujizat itu. Maka kita akan melihat kuasa itu. Maka kita akan melihat bahwa nama Tuhan dipermuliakan melalui diri kita. Dan kita dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Persekutuan mungkin suatu hal yang simple. Fellowship mungkin suatu hal yang simple. Tetapi persekutuan memiliki dampak yang begitu besar dalam hidup kita. Di mana keajaiban Allah dinyatakan. Kita butuh saling menguatkan. Saling berbagi pengalaman iman dengan Tuhan. Saling menasihati agar iman kita menjadi kuat dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh iblis. Fellowship, persekutuan doa, komsel merupakan sarana yang membantu kita untuk saling menguatkan iman kita. Saudara, kita tidak hanya diisi, dan diisi. Tetapi mari kita juga mengeluarkan apa yang sudah kita terima. Ini sangat penting sekali. Ada satu hal yang kami pelajari di China. Sekolah Alkitab mereka 3 bulan belajar, 1 bulan keluar. Kembali lagi belajar, keluar lagi. Waktu mereka keluar, mereka masuk lagi, dan mereka mengetahui apa kekurangan mereka. Dan mereka ada yang semangat, dan mereka ada yang katakan harus belajar lagi karena ini kurang. Dan mereka kembali lagi diisi lagi, dan mereka pergi lagi setelah itu. Jadi, ini harus ada balance-nya. Ya. Diisi dan pergi, diisi dan pergi. Sehingga mereka merasakan hasilnya itu. Sehingga mereka merasakan kekuatan yang luar biasa. Dan itu tidak membosankan. Kalau kita hanya diisi, kita hanya mendengar ceramah ini, mendengar firman Tuhan ini, mendengar bagian ini, belajar tentang ini, banyak hal yang kita pelajari, tapi kita tidak pernah melakukan apa yang kita pelajari itu, maka itu yang dikatakan iman itu akan mati. Saudara, betapa penting sekali bahwa apa yang kita pelajari, mari kita melakukan itu dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan persekutuan di dalam fellowship kita akan menjadi indah jikalau kita bersama-sama dengan rukun. Ya, di sini dengan rukun katanya. Bukan fellowship itu menjadi tempat anjang di mana kita harus menonjolkan diri satu dengan yang lain. Di mana kita harus katakan saya lebih hebat dari kamu. Engkau bukan apa-apanya saya. Saya lebih mampu daripada kamu. Saya bisa berbicara daripada kamu. Tidak, saudara. Tetapi di dalam fellowship memang adalah tempat di mana kita bisa mengekspresikan diri kita dengan berbagai karunia yang Tuhan berikan. Dan di dalamnya bukan untuk menyombongkan diri dan bukan untuk bersaing. Tetapi di sana bisa terjadi fellowship yang indah dan kita saling rukun satu dengan yang lain. Saya rindu melihat persekutuan kita, fellowship kita yang seperti ini. Masih ingat ya, sebenarnya ini beberapa tahun yang lalu. Saya mencari lagi foto ini. Ini adalah acara Natal kalau saya tidak salah. Atau acara tahun baru. Ya, memasuki tahun baru. Dan saya merasakan bahwa satu fellowship yang indah. Ketika kita bisa bersama-sama lagi. Fellowship ini akan menjadi satu yang utuh. Yang akan memberkati banyak orang. Jikalau kita memperlihatkan kepada orang lain kerukunan yang indah. Sama seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Bahwa alangkah indahnya jikalau kita hidup rukun satu dengan yang lain. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita dan fellowship kita semakin semangat. Fellowship kita di hadapan Tuhan juga semakin bertambah dan iman kita semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang hidup, yang menolong kami untuk melihat
bahwa satu fellowship yang indah ketika kami bisa saling menerima setiap kelemahan satu dengan yang lain. Dan ketika juga kami bisa mengekspresikan diri kami, karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami, Tuhan mengajarkan kami juga untuk bisa melakukan bagi orang lain. Menyatakan semuanya itu bagi orang lain. Dan semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menolong kami menjadi sahabat-sahabat dari cerita seperti yang diceritakan firman Tuhan tadi. Si lumpuh memiliki teman-teman yang begitu luar biasa yang menolong dia sehingga dia sampai disembuhkan. Tuhan, hamba-Mu terbatas menyampaikannya. Tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami untuk mengaplikasikan lebih dalam lagi bagian firman Tuhan ini. Sehingga kami memiliki kekuatan bersama untuk maju di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada saat ini. Engkau memberkati ICCC. Sehingga semakin hari semakin maju di dalam Tuhan. Rohani kami bertumbuh di dalam Tuhan. Dan orang lain boleh melihat mujizat-mujizat Allah terjadi di dalam diri kami. Dan di dalam gereja dan persekutuan fellowship kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk Pendeta Indria yang menyampaikan firman Tuhan ya sampai jam berapa ini? 2:30 pagi. Oke. Mereka ini berhubung satu tim ya. Saya yakin Pendeta Roni dan mungkin satu keluarga sama-sama ikutan nggak tidur, begadang semuanya sebagai satu tim. Nah, puji Tuhan, kita diingatkan ya, kita sebagai satu keluarga dalam Tuhan yang lihat foto-fotonya mungkin bisa senyum kembali waktu lihat retreat atau foto-foto waktu perayaan baru ya. Ada suatu persekutuan yang indah tengah-tengah kita. Dan sepatutnya kita diingatkan, oke, kita ini semua keluarga Tuhan gitu ya. Kita sudah selayaknya hidup rukun satu sama lain. Orang melihat persekutuan kita itu orang bisa melihat, wah, ini keluarga Kristus toh. Oke. Orang bisa melihat kasih Kristus terpancar di antara kita. Daripada kalau kita sendiri dalam ini persekutuan berantem, lihat kamu katanya satu keluarga, satu keluarga berantem melulu. Oke, orang melihat apanya bisa saya pelajari dari Kristus dari kalian ya. Biarlah kita memancarkan kasih itu, kasih yang indah, bukan cuma sekedar memori ya, kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Oke, thank you. Oke, ya saya senang semua udah pada balik ya dari jalan-jalan. Saya lihat Pak Tuan Ciwawa dan banyak orang udah mulai kumpul sini. Senang sekali. Jangan lupa yang ulang tahun, oke? Yang paling dekat siapa? Yang baru khotbah. Jangan lupa, oke? Stephen juga sama, oke? Tabita, oke, Ana juga. Oke, anyway, bisa lihat sendiri. Pokok jangan lupa, oke? Nggak perlu sebutin satu persatu. Oke, small group, kita ada small group. Yang belum join small group, silakan. Persekutuan senior nggak lama lagi bakal ini ya, mulai aktif lagi. It's good. Oke, apa lagi? Tim, oke, setiap Wednesday depan. Yep, next Wednesday. Thank you buat semua yang sudah support pekerjaan Tuhan. Oke, berapa cara untuk ikut menunjang pekerjaan Tuhan? Silakan diikutin. Oke. Apalagi? Sudah, saya undang Pendeta Grace untuk menyampaikan. Puji Tuhan, hari ini hari yang luar biasa. Kita mendengarkan firman Tuhan yang juga luar biasa, membawa semangat buat kita ya. Saudara, kalau melihat kehidupan gereja ini, Tuhan memimpin dari setiap tahun sudah mau jungkel, sudah mau terjun payung, sudah mau tutup, Tuhan izinkan tetap buka. Tuhan kumpulkan orang-orang dari 5 orang waktu kami berdua pertama disuruh pegang gereja ini, sesuatu yang bukan gampang.
Karena kami bukan orang yang punya pengalaman di situ, punya latar belakang kami mau mendirikan gereja atau apa, enggak. Kita nggak ada di bidang itu gitu ya. Kita dari dunia sekuler seperti saudara-saudara semua. Kita orang kerja, tapi Tuhan panggil, dan saat itu kami hanya berserah kepada Tuhan dan mengambil keputusan untuk menjawab iya. Dengan hanya 5 orang Tuhan bawa sampai 50-60 orang saat itu. Tiba-tiba ada badai menerpa dan gereja dijual dan COVID, harus mahasiswa pada pulang. Terus yang lain-lain lagi. Saya dan Pak Yudi harus pindah keluar kota, lebih jauh lagi. Waduh, begitu banyak saudara. Kita akhirnya boleh buka lagi, dapat tempat ini. Puji Tuhan, dengan segala keterbatasan. Semua yang berjuang datang pagi, set up tempat, saya sangat menghargai. Dan ini semua karena persekutuan keluarga Allah. Karena Tuhan yang mempertemukan satu dengan yang lain. Saudara, waktu kita menjalankan ibadah ini, masih dengan jumlah yang tidak banyak. Tiba-tiba Tuhan kirim pasukan-pasukan dari San Francisco, dari mana lagi nih? Ada yang dari Hayward baru muncul kemarin. Ada lagi yang dari semua ini Tuhan pertemukan. For a reason. Untuk satu maksud. Saya nggak tahu apa. Tetapi hari ini kita sama-sama dengar bahwa ada persekutuan keluarga Allah yang Tuhan sedang bangun melalui tempat ini. Saudara dan saya, kita mungkin datang dengan latar belakang yang sangat berbeda. Ada yang datang dengan latar belakang gereja ini, gereja itu, dan lain-lain. Caranya beda, nyanyinya beda, lagunya beda, berdiri duduknya beda, dan pola kebaktiannya beda. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan yang mempersatukan kita, Tuhan Yesus, darahnya, tubuhnya sudah tercurah buat saudara dan saya. Kita dipersatukan dengan golongan darah yang sama. Golongan darah apa? Golongan darah Tuhan Yesus. O. Golongannya O. Semua bisa terima kan? Golongan O. Emang ada lagunya? Oh darahnya, darah Tuhanku. O kan? Oh darah Tuhanku, memang O darahnya. Guyon ya, guyon. Saudara, tetapi sekali lagi kita dipersatukan. Saya tidak tahu, tapi saya percaya bahwa Tuhan mempertemukan kita bukan satu kebetulan. Dan mari kita satu persatu mengambil sikap, mengambil respon. Ya, apa yang kita bisa lakukan untuk rumah Tuhan ini? Kita sedang dipanggil Tuhan untuk membangun rumah Tuhan ini bersama-sama. Saya nggak tahu, masing-masing nanti akan ketahuan. Oh ada yang bisa ini, oh ada yang bisa ini, oh ada yang bisa ini. Dan kita akan bersama-sama dipakai Tuhan untuk membangun kerajaannya, menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, dan kita akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Yo saudara, ini tidak biasa ya, tapi ada satu lagu yang tadi muncul sebetulnya mungkin saya siapkan. Hari ini kurasa bahagia. Bahagia nggak saudara? Memang September 11 peringatannya. Tetapi kalau Tuhan mempersatukan kita di tempat ini adalah hari yang bahagia. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan tutup kebaktian kita. Nyanyikan lagu ini. Kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari bergandengan tangan yuk. Bergandengan, cari kiri kanannya. Siapa yang bisa digandeng? Satu hati berkelanggam terang kasih Tuhan. Tunjuk sebelahnya, sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Di dalam Yesus ada persatuan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi yuk kita katakan hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
Tuhan kita. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat kehadiran saudara-saudara semua. Tanpa saudara, tempat ini sepi. Tanpa saudara, kursi-kursi ini nggak ada yang duduk. Tetapi dengan kehadiran saudara akan membawa semangat. Kehadiran saudara membawa satu kekuatan, satu dengan yang lain. Memberikan kemuliaan juga buat Tuhan. Terima kasih buat kehadiran saudara. Terima kasih buat pelayanan Bu Indiria yang luar biasa. Kita tetap dipersatukan di dalam kasih Tuhan walaupun berjauhan ya Bu Indiria, Pak Roni, dan seluruh keluarga. Dan suatu hari kita akan bertemu lagi. Kita bawa dalam doa. Mari saudara, kita akan tutup kebaktian kita pada siang hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur berterima kasih hari yang luar biasa hari ini. Kami boleh berada kembali di rumah-Mu. Kami bersekutu bersama-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus, Engkau sudah beracara, Engkau sudah bekerja di dalam kehidupan kami. Di dalam waktu kami memuji Engkau, di dalam kami waktu mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat firman yang Kau sampaikan melalui Ibu Indri ya Tuhan. Kapan Kau ingin kami untuk bersekutu, ingin bersatu Tuhan. Untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Allah kami. Untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Menjadi saksi bagi dunia orang-orang yang belum mengenal Engkau. Dan biarlah Tuhan persekutuan kami menjadi persekutuan yang indah. Yang memancarkan kasih-Mu. Tolong kami Tuhan. Banyak kesalahan, banyak keterbatasan, banyak ketidakmampuan Tuhan. Ampuni setiap dosa, kesalahan, kelemahan kami. Tapi biarlah kami mau ada di dalam tangan-Mu. Apa yang Kau izinkan terjadi Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena itu mengajar kami untuk kami boleh menjadi lebih baik in the future. Tuhan, terima kasih buat gereja ini di mana kami bisa dipertemukan. Biarlah pakai gereja ini menjadi alat-Mu Tuhan. Menjadi alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Siapa kami Tuhan, kalau Engkau panggil untuk kami boleh membangun kerajaan-Mu melalui gereja ini. Tolong kami, beri kekuatan, beri hikmat Tuhan, beri kemampuan, beri kuasa-Mu Allah Roh Kudus. Kami tidak berjalan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi kami berjalan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap doa-doa yang terjawab. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Dan biarlah melalui kesaksian-kesaksian kami, Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih buat pekerjaan yang sudah diberikan Tuhan kepada saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Terima kasih buat kesembuhan yang Engkau sudah berikan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada saudara-saudara yang baru pulang dari luar kota, luar negeri Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Kami bersyukur, berterima kasih. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami juga mengingat September 11, kejadian 21 tahun yang lalu Tuhan. Kalau kami negara Amerika ini masih ada sampai sekarang, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Dan sebagai kami warga yang ada tinggal di dalamnya, kami mau berdoa buat negara ini. Tuhan tolong. Banyak hal Tuhan yang menyerang negara ini. Banyak hal Tuhan yang mau meruntuhkan negara ini. Tuhan, Engkau yang pegang. Kembalikanlah Tuhan negara ini untuk menjadi negara yang takut akan Engkau. Tolong pemimpin-pemimpinnya Tuhan, tolong rakyatnya, tolong warga yang ada di dalamnya Tuhan, agar kami semua memandang kepadamu saja, kembali kepadamu Tuhan untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan. Pulihkanlah negeri ini Tuhan. Dengan segala apa yang ada Tuhan, dari masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial Tuhan, Engkau in control in everything, dan Engkau punya rencana. Dan biarlah Tuhan, kalau Kau izinkan negara ini boleh dipulihkan dan kembali kepadamu. Di akhir zaman ini Tuhan, banyak hal yang akan terjadi. Tetapi kami semua juga akan lebih mengenal Engkau lagi. Bertumbuh di dalam Engkau. Karena kami tidak mau ketinggalan Tuhan pada saat Engkau datang kedua kali. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh militer yang ada di Amerika Tuhan. Biarlah Engkau jagai, Engkau tolong mereka yang ada di garis terdepan Tuhan, di pangkalan-pangkalan militer menjagai negara ini Tuhan, Engkau tolong.
Keluarga-keluarga mereka juga Engkau tolong Tuhan. Kami serahkan negara ini, keamanannya ke dalam tangan-Mu. Juga kami berdoa Tuhan untuk negara Indonesia di mana kami pernah dilahirkan. Kau juga jagai Tuhan dari segala persoalan Tuhan, politik dan lain-lain Tuhan, terutama karena ada election tahun 24 nanti. Tuhan, Kau yang tolong negara Amerika dan Indonesia sama-sama Tuhan mau ada election. Tuhan tolong jagai, lindungi. Dan biarlah kami menjadi warga yang benar-benar juga takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami juga ke dalam tangan-Mu. Dimanapun kami berada, apakah kami di sekolah, di tempat kerja, di bisnis, sebagai ibu rumah tangga, di dalam kehidupan keluarga kami, apapun Tuhan yang kami kerjakan. Biarlah Engkau yang menjadi Tuhan dan Raja, kami meninggikan Engkau dan kami membawa nama-Mu menjadi representative of your kingdom Tuhan. Pakai kami dimanapun kami berada agar kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup. Berkati Tuhan apa yang kami kerjakan. Berkati Tuhan apa yang kami usahakan. Berkati keluarga kami, keluarga besar, anak cucu, semuanya Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memelihara kesehatan kami. Jauhkan dari mara bahaya malapetaka. Tutup pungus dengan kuasa darah Yesus. Di mana kami ada Tuhan, biarlah kami diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih. Kami menjaga nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Waktu-waktu yang ke depan, Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Kami tahu rencana-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Kami berserah kepada-Mu, agar kami boleh Tuhan menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih. Sementara kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mau menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menolong, menopang, menghibur, menguatkan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan sampai kita ketemu kembali dengan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua berkat ini. Dan mari yang percaya kita katakan amin. Segala kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Indiria, Pak Roni.